kawan-kawan media yang hari ini menyempatkan hadir pada klarifikasi kawan-kawan organisasi Mahepel terhadap kejadian yang sangat viral hari ini tentang kekerasan dan juga meninggalnya almarhum Pratama. Pertama-tama saya Bangkit sebagai kuasa hukum kawan-kawan Mahepel, dan ini saudara Ahmad Fadila, ketua umum Mahepel, ya kan? Saya mendampingi kawan-kawan ini untuk mengklarifikasi beberapa isu yang beredar. Ya, yang pertama saya mengucapkan sangat berbelasungkawa, ya kan, kepada adik kita almarhum Pratama, dan juga hari ini saya dengar kabar tadi sudah laporan. Jadi saya sampaikan di awal bahwa kami sangat bersyukur, ya kan, keluarga Pratama melakukan laporan. Ya kan, sebelum saya klarifikasi, kami sangat bersyukur keluarga Pratama melakukan laporan karena agar lebih jelas, agar lebih terang, ya kan, berita ini arahnya kemana, isu atau memang fakta gitu loh. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, menyikapi berita yang beredar hari ini, ya kan, kegiatan diklat Mahepel ke berapa ini? 26, ya kan, yang diselenggarakan etapenya itu dari bulan Oktober sampai dengan November 2024. Itu rangkaian panjang, yaitu rangkaiannya administrasi, ada fisik, tes kesehatan fisik maksudnya, terus psikologis, dan semuanya mengacu pada standar SOP yang berlaku di Mahepel. Itu poinnya. Nah, setiap tahapan-tahapan itu prinsipnya kawan-kawan Mahepel itu melakukan prinsip kehati-hatian dan profesionalisme untuk mendapatkan izin dari kampus gitu loh. Nah, ini ada beberapa poin, ada 6 poin yang akan kami klarifikasi. Yang pertama itu tentang tuduhan adanya tindakan kekerasan yang terorganisir, ya kan? Mahepel secara organisasi tegas bahwa tidak ada kekerasan baik dalam proses tahapan administrasi sampai dengan pelatihan atau diksar di tanggal 14 sampai dengan 17 November 2024. Itu poin yang pertama, ya kan? Luka-luka yang ada, kami tidak menampik ada luka-luka, lebam dan lain-lain, itu bukan dari kekerasan fisik atau maksudnya kekerasan fisik itu pukulan ataupun apa dari Mahepel, tapi itu didapat dari perjalanan alamnya, ketubur waktu ngerayap, kena pohon gitu-gitu, tapi bukan karena ada kontak fisik dengan kawan-kawan Mahepel. Terus yang kedua itu yang beredar juga tagline yang kuat, isu tentang minum spiritus gitu. Nah, isu tentang minum spiritus ini sangat tegas, ya kan, sangat tegas, itu tidak ada sama sekali. Kejadian minum spiritus itu memang ada, ya kan? Kejadian minum spiritus itu memang ada. Tapi itu kejadian itu terjadi pada waktu kawan-kawan peserta ini sedang masak, ya kan? Kawan-kawan peserta ini sedang masak, dan saudara Pratama ini dia salah ngambil minum karena posisi malam. Dia salah ngambil minum, yang diminum itu botol spiritus, tapi nggak sampai ke minum, langsung disembur sama dia. Itu dari keterangan peserta yang lain juga, karena itu peserta semua sebenarnya, nggak ada panitianya. Terus yang ketiga itu tentang ada kesalahan yang sudah beredar, ada kesalahan tanggal penyelenggaraan dan juga penyebab kematian dari almarhum Pratama. Nah, ini karena tadi saya lihat ibunya sudah berstatement, ini juga tegas, saya mewakili kawan-kawan Mahepel, bahwa keterangan kami ini sama sekali tidak ada tujuan terhadap mau front
atau berlawanan dengan orang tua Pratama. Kami sangat berduka, kami juga tidak mau front, dan kedepannya nanti kami menunggu untuk panggilan kepolisian dan juga berharap bisa duduk bareng dengan orang tuanya. Itu poinnya sebelum saya klarifikasi ini ya. Nah ini yang penting ini, tarikan kematian almarhum dengan diksar. Jadi diksar itu dilakukan pada tanggal 14 sampai dengan 17 November, ya kan? Dan dalam perjalanannya, saya bicara tanggal 17 November, itu ada dokumentasi di kita bahwa seluruh peserta itu dalam keadaan sehat, ya kan? Secara fisik dia dalam keadaan sehat, tidak ada tidak ada luka yang serius, gitu kan? Nah itu sampai dengan 2 hari setelahnya, kalau 2 hari berarti tanggal 19 atau tanggal 20, itu ada rapat, ada cuci alat di kampus, dan saudara almarhum Pratama ini masih hadir juga untuk nyuci alat dan lain-lain, gitu kan? Dan rapat itu rapat syukuran, rapat untuk syukuran anggota baru. Dan 3 hari dari rapat itu saudara Pratama masih hadir juga tanpa ada keluhan. Nah yang ada keluhan itu memang saudara Paris. Gitu, yang ada keluhan itu memang saudara Paris, dia ada keluhan terhadap pendengarannya, telinganya, kan gitu. Nah makanya kawan-kawan Mahepel itu beritikat baik dengan adanya pengobatan, gitu loh. Dibawa ke rumah sakit, ke mana waktu itu? Ke Urip Sumoharjo, ya kan, ke rumah sakit Urip Sumoharjo. Nah pada waktu pemeriksaan itu karena didampingi dengan kawan-kawan Mahepel ini, Pak Ketua langsung ya, yang dampingi. Oh, ketua sebelumnya. Nah itu didampingi secara langsung, makanya kami tahu bahwa saudara Paris itu bukan pecah gedang telinga, gitu, tapi infeksi telinga akibat bakteri, gitu. Nah itu rekam medisnya bicara kayak gitu. Apa sih kalau bahasa medisnya itu otitis media akut, gitu. Jadi bukan gedang telinga tapi dia ada infeksi. Nah itu terjadi memang salah satu kegiatan pendidikan dasar itu dia ada pendidikan airnya, gitu loh. Waktu dia nyelam, waktu dia apa, gitu kan. Nah di situ kemungkinan saudara Paris memang kemasukan bakteri, dan kami sudah bertanggung jawab, gitu loh. Mahepel sudah bertanggung jawab melakukan pengobatan dan juga sudah menemui orang tuanya, gitu loh, menjelaskan bahwa ini bukan pecah gedang telinga dan lain-lain. Itu terjadi di bulan November. Itu terjadi di bulan November, jadi bukan hari-hari ini ya, November 2024. Dan itu kami anggap clear karena di tanggal 12 Desember Mahepel itu dipanggil dengan dekanat. Dipanggil dengan dekanat untuk mengklarifikasi masalah Paris. Jadi bukan Pratama, tapi saudara Paris. Tanggal 12 Desember itu mengklarifikasi masalah saudara Paris, dan hasil dari pertemuan itu bahwa ada kelalaian. Itu yang muncul tuh di berita tuh, Mahepel ada kelalaian. Nah tapi kelalaian yang dimaksud pada tanggal 12 Desember pertemuan antara Mahepel, saudara Paris dan juga dekanat, itu yang dimaksud kelalaian itu kelalaian terhadap tidak adanya tim medis, ya kan? Karena SOP untuk dekanat mengeluarkan izin itu seharusnya ada tim medis yang dibawa oleh Mahepel atau panitia itu di lokasi diksar. Nah itu ternyata kawan-kawan Mahepel sudah menghubungi kawan-kawan Pakis sebenarnya untuk tim medis, tapi pada hari H Pakis ternyata ada acara lain dan juga tidak bisa hadir. Tapi sebenarnya kawan-kawan Mahepel ini sudah menghubungi puskesmas terdekat, gitu kan? Sebenarnya untuk kalau ada kejadian luar biasa, karena pada waktu tanggal 14 sampai tanggal 17 itu dianggap tidak ada kejadian luar biasa, sehingga memang prosedur itu nggak terpakai, gitu. Nah setahu kami dari informasi yang kami ambil juga, kami melakukan investigasi kecil, ya kan, dari tetangga ataupun dari informasi yang lain, bahwa saudara Pratama ini biar terang maksud aku, saudara Pratama ini mulai sakit itu di bulan Maret, ya kan, antara 10 sampai dengan 26 Maret. Nah itu tadi aku melihat video dari orang tuanya pun begitu, gitu. Jadi kalau isu yang beredar saudara
almarhum Pratama ini sakit dari mulai di November sampai dengan akhirnya almarhum meninggal 28 April. Nah ini yang harus kita sama-sama duduk bareng gitu. Itulah kenapa kami ingin duduk bareng juga dengan orang tuanya gitu. Jadi itu maksud saya tadi kenapa kami tidak mau front. Karena menurut klarifikasi dari kawan-kawan, almarhum Pratama ini dia masih beraktivitas di bulan Februari, masih ngampus gitu. Masih ngampus di bulan Februari ya kan, memang di bulan Maret udah gak kelihatan lagi. Nah kami juga baru dapat kabar tanggal 28 itu dan kami melakukan takziah, pemakaman dan lain-lain gitu. Terus yang keempat ini tadi masalah pendengaran peserta. Terus yang kelima itu isu kegiatan long march, ya kan, jalan jauh dan isu kehausan. Nah ini yang ada narasi-narasi juga yang dibangun bahwa kegiatan ini berjalan jalan kaki sampai dengan 15 jam. Nah kegiatan ini benar, dia ada etape jalan sampai dengan 15 jam dengan catatan. Nah ini maksud saya yang harus diterangkan, dengan catatan itu nggak jalan, nggak berhenti 1 sampai dengan 15 jam itu bukan nggak berhenti gitu loh. Tapi dia ada makan, ada istirahat, bahkan ada makan, ada istirahat, ada isoma kan gitu kan, sampai dengan tujuan itu. Dan sebenarnya kalau diambil 1 sampai 15 jam itu jalan kakinya itu berapa jam? 5 sampai 6 jam. 5 sampai 6 jam itu. Jadi nggak 15 jam itu jalan kaki terus. Ya sebenarnya sih kalau kawan-kawan yang suka naik gunung paham lah perjalanan di gunung itu kan gitu. Terus yang keenam, nah ini sebenarnya tadi udah saya terangkan ya kan, tindakan korektif dan evaluatif gitu kan. Ya yang dimaksud Mahepel itu tidak menyertakan tim bantuan medis secara resmi, itulah kelalaian yang terjadi. Jadi bukan karena ada sesuatu dan lain hal. Nah intinya terakhir statement dari saya ya kan, sebelum kita ada pertanyaan, Mahepel dengan tegas menyampaikan rasa duka terhadap wafatnya almarhum. Itu yang paling penting sebenarnya, karena memang mau tidak mau, suka tidak suka, almarhum adalah bagian dari Mahepel. Itu poinnya ya kan. Tetapi juga Mahepel juga secara tegas mendukung proses investigasi baik yang dibangun dari Universitas Lampung ataupun dari APH. Karena hari ini sudah ada laporan, kami sangat mendorong dan mendukung pengungkapan kasus ini secara terang benderang gitu loh. Ya kan, biar dia tidak bias lagi. Nah, terakhir kami juga akan melakukan upaya hukum terhadap orang-orang yang menggiring opini dan menyebarluaskan berita bohong. Nah, itu poin juga menurut kami yang harus untuk menyelamatkan lembaga ini. Mungkin itu klarifikasi dari kami. Kalau ada pertanyaan bisa saya jawab dan dibantu oleh Ketua Mahepel langsung yang menjawab. Siap. Siapa namanya? Ahmad Fadilah. Ketua umum sekarang atau sebelumnya deh? Sekarang. Pas kegiatan itu udah jadi ketua atau jadi panitianya juga? Saya jadi panitia. Panitia saat itu, bukan jadi ketua umum. Hadir di acara itu ya? Hadir. Yang saya tanyakan di leher Pratama itu kan ada kayak bekas tali. Itu tahu adek apa itu kalau ketua? Ada bekas foto dari ibunya. Kayak ada bekas goresan di leher. Itu bekas ngapain dia? Tahu kegiatannya? Seperti yang dijelaskan dari Bang Fit ini terkait luka lebam atau ada goresan di sikut, itu sebenarnya dari kegiatan yang biasa dilakukan di alam seperti merayap, membuat bivak dan lain-lain. Seperti itu. Memang kita ketahui itu ada lebam, ada yang bekas di leher itu. Kita sempat mengetahui pada saat kita ikut di lokasi. Kalau untuk luka lebam di leher, kami tidak mengetahui. Yang kita ketahui ada luka apa ya? Kalau untuk luka-luka dari sini, yang luka-luka goresan habis merayap, seperti itu. Di badan-badan. Ada kegiatan
fisik nggak sih sebenarnya di kegiatan pada saat itu, seperti misalnya disuruh push up atau ditendang atau dipukul, ada nggak sih kalau kita kerja di panitia? Selama saya jadi panitia mengikuti Iya, Diksar. iya. Selama saya mengikuti Diksar itu kami tidak ada melakukan kekerasan atau kontak fisik. Kalau untuk push up, sit up itu sebenarnya salah satu tujuan yaitu untuk meningkatkan fisik dari seorang peserta. Seperti itu. Ya, mungkin nambahin boleh ya. Jadi yang dimaksud kekerasan, bukan, maksudnya pertanyaan tadi kan apakah ada Tindakan fisik Iya. gitu. Nah, fisik yang dimaksud di sini nih jangan ini. Jadi fisik itu kalau push up, squat jump, sit up itu benar ada gitu loh. Tapi nggak juga yang 35 seri, satu seri 25 gitu kan. Saya pastikan orang juga nggak kuat gitu. Tapi kalau dia kontak fisik, ya kan? Kalau dia kontak fisik itu yang dimaksud Pak Ketua tadi. Kalau kontak fisik itu tidak ada. Tapi kalau kegiatan fisik seperti push up, sit up, squat jump itu benar ada. Gini tuh. Nah, itu narasi soal ditendang dan dipukul itu nggak ada bang. Kalau untuk narasi soal berita ditendang atau dipukul itu tidak ada. Bagaimana lagi? Saat kegiatan itu pas di sana lokasi panitia jumlahnya berapa ya? Setahu kamu sebagai peserta panitia, atau ini berapa totalan selama kegiatan itu berlangsung? Total panitianya. Kalau untuk total panitianya ada sekitar 11. Yang resmi di kepengurusan Mahepel. Ya. Yang dari senior atau alumni ada yang ikut? Kalau untuk alumni itu sebagai membantu kegiatan itu berlangsung. Ada di 11-nya itu. Tidak ada. Enggak, maksudnya di jumlah 11 itu termasuk alumni enggak? Yang datang Yang di datang sana itu ya. total di kegiatan gitu. Ya, kalau maksudnya gini, kan ada panitia, ada alumni. Nah, kalau panitianya kan ada 11. Kalau alumninya yang datang, kan dia datangnya itu kan bukan setiap hari. Ya. Maksudnya di hari terakhir Ya, gitu. hari terakhir dari awal Ya, gitu. ya. Kalau dari hari pertama ada nggak? Atau dia kumpulnya pas hari terakhir aja gitu. Hari terakhir ada berapa orang gitu maksud pertanyaannya. Kalau untuk hari pertama mungkin cuma beberapa alumni doang. Tapi kalau untuk hari ada itu namanya malam perkenalan. Nah, itu mungkin juga berkumpul kita 20 Alumni yang datang. kurang lebih 20. Termasuk panitia di luar dari panitia 11 itu tadi. 20 itu. 20 alumni yang ada. Alumni aja. Ya di luar Yang panitia. buat ya. Nah, kalau kan dia beredar chat dari pihak dekanat ya soal setelah kegiatan itu disuruh membuat pernyataan tertulis untuk tidak menuntut. Nah, ini kan artinya memang ada satu tindakan sehingga pihak dekanat itu turut campur supaya buat suatu pernyataan itu nggak menuntut ketika ada hal-hal lain lah yang di luar dugaan. Bagaimana tanggapan? Ya, kalau soal surat pernyataan dari dekanat, nah saya nggak tahu tuh sudah ditandatangan atau belum, ataupun itu beredar benar atau enggak. Tapi Mahepel secara kelembagaan, saya juga udah saya tanyakan, dia tidak tahu menahu. Itu tidak tahu menahu soal pernyataan yang itu untuk siapa dan yang buat siapa gitu. Mahepel nggak tahu soal itu. Dek, kalau dari pihak keluarga kan minta pelaku dihukum setimpal-timpalnya. Nah, kalau dari pengurusan sendiri seperti apa sih tanggapannya? Terkait jika terbukti nanti ada hukum yang mengatakan benar kesalahan dari teman-teman ataupun senior gitu yang penyebab kematiannya itu. Ya, Dari Mahepel. dari Mahepel seperti apa? bingung mau jawab. Jadi gini, tadi saya kan mendapat juga. Kalau Mahepel prinsip dari awal tadi saya bilang bahwa Mahepel sangat tegas ingin mengungkap juga kasus ini sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya gitu. Artinya bahwa tentang nanti proses hukumnya seperti apa, apakah memang terbukti atau tidak terbukti gitu kan. Kami welcome dan kami mendorong
ya kan? Kami mendorong dan kami akan memfasilitasi terhadap siapapun yang akan melakukan pemeriksaan terhadap kasus ini, baik dia internal kampus ataupun APH gitu. Nih, dari harapan Mahepel nih, misalnya nih ke depannya atau Mahepel ini misalnya dibekukan ataupun Mahepel ini tetap berlanjut, jadi sebagai ketua umum biar hal ini tidak terulang, apa yang akan dilakukan? Nah, misalnya jawaban pertanyaan pertama, jika dibekukan seperti apa dari Mahepel, jika tidak ke depannya agar ini nggak terjadi seperti apa? Ada pertanyaan. Izin menjawab ya. Kalau untuk harapan, jika Mahepel dibekukan, menurut saya pertama yang akan saya lakukan itu adalah tetap melanjutkan aktivitas yang menurut kami itu positif. Tetap melanjutkan aktivitas yang sudah direncanakan, yang tujuannya itu positif. Contohnya sih apa? Kalau untuk biasanya contohnya kami ada melakukan penanaman di bibir pantai, itu penanaman mangrove salah satunya. Terus ada mengajari cara materi-materi tim SAR seperti yang sebelumnya dilakukan, itu mengikuti pelatihan water rescue dan lain-lain. Nah, jika tidak dibekukan ke depan hal ini agar tidak terulang, apa yang dilakukan Anda sebagai ketua DPR? Gimana, Pak? Ke depan biar kejadian ini tidak terulang lagi, sebagai ketua apa langkah yang akan dilakukan? Yang pertama-tama, yang pastinya kami akan mengevaluasi semua acara kegiatan yang sebelumnya dengan cara yaitu mengevaluasi dan mengubah, tidak mengubah gitu, tetap melanjutkan, karena emang kegiatan besar itu sudah sesuai dengan apa yang dirapatkan dari sebelum-sebelumnya, dan itu menurut kami kegiatan besar itu sudah sesuai dengan SOP yang berlaku. Bisa diceritain nggak SOP-nya yang kayak gimana maksudnya? Mana sana? Kampus. Dulu kan? Malam-malam keliling aja. Keliling. Nundran. Keliling. Ceritain aja. Standar SOP kami dalam melakukan pemeriksaan itu, yang pertama tidak adanya kontak fisik terhadap peserta. Tidak adanya kontak fisik. Selanjutnya itu konsekuensi itu didasari dari persetujuan dari peserta dan panitia di kelas, seperti push up, sit up, dan lain-lain. Dan SOP ini berlaku untuk semua anggota Mahepel. Jadi setiap kali ketika melakukan kesalahan mereka dihukum push up atau sit up, atau memang pas nggak ada, mereka nggak melakukan kesalahan tapi semua peserta itu memang sit up dan push up itu yang dilakukan ininya bagian fisiknya. Sit up itu sebenarnya ada tujuannya. Misalnya orang melakukan kesalahan, satu kesalahan itu ya hitung satu push up. Jadi tujuan push up-nya juga itu ada, yaitu karena di alam ini kita tidak tahu yang namanya penyakit hipotermia
tujuan dari adanya push up itu untuk menghangatkan badan juga, menghangatkan suhu badan. Sekian. Sama soal merendam di air kan, nyelupin di air itu dia bagian dari SOP teman-teman MyHeppel ya pada saat itu. Oh, untuk merendam di air itu salah satu kegiatan materi air. Dilakukan pada saat malam hari atau dini hari? Dilakukan pada sore hari sebelum mandi. Bang, iya bang. Ini kan udah berproses hukum nih bang. Jika dari panitia MyHeppel ini dimintain keterangan, bagaimana pendampingan kita ke depan itu? Ya, yang pasti kalau proses pendampingan ketika ini memang berlanjut, dan saya pastikan masih berlanjut ya, karena udah ada laporan ya kan, kami akan siap hadir dan akan memberikan bukti dan akan memberikan dokumen bukti ya kan, seluruh kawan-kawan yang memang ada di lokasi kami pastikan akan hadir karena bermudah keterangan. Kalau infonya kan pihak keluarga itu nggak mau visum ya, apa dia minta di otopsi ulang apa itu? Ya izin, kalau ini yang Pratama. Iya. Nah, izin kalau soal almarhum Pratama, saya mewakili MyHeppel ya kan, tidak berani berstatement ya kan, karena memang beberapa hari ini karena berita ini mencuat, kami mencoba untuk menemui ya kan, untuk tahu sebenarnya apa gitu ceritanya, karena kalau ada tidak mau divisum, tidak mau diotopsi, itu di luar jangkauan kami gitu. Artinya kami juga nggak mau berspekulasi ketika memang informasi yang belum kami tahu, mungkin itu. Tapi itu maksud aku sah-sah aja dan bebas. Yang pasti kami sangat terbuka untuk mengungkap kasus ini biar terang benderang gitu loh. Itu poinnya. Izin kalau nggak ada pertanyaan lagi, kami tutup. Siap. Ya, oke ya. Terima kasih intinya pada seluruh kawan-kawan. Kami izin mengingatkan bahwa klarifikasi kami hari ini tujuannya jelas, tujuannya tegas, bahwa kami hanya ingin perkara ini atau peristiwa ini atau isu ini dia pada rule yang baik dan benar gitu loh. Artinya biar dia nggak simpang siur, dia nggak ada yang berspekulasi, dan terlebih ada yang membangun asumsi-asumsi pribadi gitu. Artinya ini bukan untuk berlawan-lawanan, tidak untuk pembela-pembelaan yang tidak jelas, tapi ini jelas kami sangat mendukung proses-proses hukum ataupun proses-proses investigasi yang dilakukan oleh Universitas Lampung. Terakhir, terima kasih pada seluruh kawan-kawan media hari ini melakukan peliputan klarifikasi dari kami untuk minum dan makannya ya kan. Semoga karena panas-panasan ini ya, kami sangat terima kasih. Terakhir, kalau izin biar ini satu arah, kami izin untuk komunikasi dengan kawan-kawan MyHeppel atau ketua ataupun alumni. Kalau dia agak kesulitan, itu bukan disengaja ya kan, karena memang hari ini yang memang kami jadwalkan untuk melakukan klarifikasi. Artinya kalau ada, karena kemarin ada beberapa kawan-kawan yang menghubungi saudara ketua gitu kan, karena memang hari ini yang kita jadwalkan. Mungkin itu saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bang, nomornya siapa bang? Nama panggilnya siapa? Boleh lewat dulu ya, boleh lewat dulu. Nilai.